wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberi kita rahmat dan hidayahnya, serta telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah. Ya, yang kedua kalinya, sholawat beriringkan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan jahiliyah hingga ke alam yang terang yang seperti kita rasakan saat ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 201190116 di jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya, saya di sini ingin menyampaikan tentang sumber hukum Islam. Sebelum memasuki lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ada berapa sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma', dan yang keempat ada qiyas. Ya, memasuki yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa ialah qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah atau pendapat Syekh Muhammad Udhari Al-Baih ialah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW secara mutawatir, ditulis di atas mushaf, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya mendapatkan pahala, dan Al-Quran juga mukjizat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguhnya Al-Qur'an ialah petunjuk yang benar, dan Al-Quran ialah membawa kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, yaitu mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Ya, fungsi Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama sebagai akidah atau keimanan, syariah atau ibadah. Ya, dan sumber hukum Islam yang kedua ialah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah secara bahasa ialah perkataan. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah perkataan, perbuatan, serta takrir atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun fungsi hadis yaitu sebagai penguat untuk Al-Quran. Ada sumber hukum baru untuk yang tidak ada di dalam Al-Quran, serta menjelaskan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, itu untuk sumber hukum Islam yang hadis. Dan sumber hukum Islam yang ketiga ada ijma'. Ijma' ialah pendapat ulama atau pendapat mujtahid untuk suatu perkara. Contoh ijma' di zaman Nabi kita, di zaman para sahabat, ialah membukukan Al-Quran, yang mana di zaman Nabi tidak ada pembukuan Al-Quran. Ya, untuk sumber hukum yang terakhir ataupun yang keempat ialah qiyas. Qiyas adalah
menganalogikan atau mensamakan hukum hukum yang ada pada zaman Nabi, tapi tidak ada hukum di zamannya untuk yang sekarang, untuk saat ini. Tapi kita menyamakan, seperti contoh minuman keras di dalam hukum Al-Quran, minuman keras itu haram. Tetapi di zaman saat ini ada yang namanya Jack Daniels, ada miras, ada whisky. Nah, di zaman Rasulullah tidak ada. Jadi hukum kias itu mensamakan atau menganalogikan. Whisky memabukkan berarti itu haram. Seperti khamar memabukkan, whisky memabukkan, jadi itu haram. Ya, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.